Wah, tunggu apa lagi nih ibu-ibu dan bapak-bapak? Beli ruko 3 lantai yang bisa multifungsil dari lantai 1 sampai lantai 3, juga bisa di custom, dikasih sekat untuk kamar atau juga bisa mungkin bisa tambah kamar mandi. Betul. Juga bisa dari pihak developernya Bapak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Halal Nusantara. Kali ini kita sekarang ada di sekitar Malang nih, tepatnya di Karangploso. Nah, biasanya kalau Rumah Halal Nusantara itu mereview rumah, villa, sekarang kita akan mereview ruko yang ada di belakang kami. Tepatnya di Kusuma Exopark, bener nggak? Nah, sekarang saya lagi ditemani oleh developer dari perumahan Kusuma Exopark juga, dan juga akan membahas ruko minimalis yang ada di klaster perumahan ini. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak Edi, ini mengapa kok ada ruko di kawasan klaster perumahan ini, dan juga untuk ukuran-ukurannya ruko itu berapa? Ya, saya baik-baik Mas Denny, mengingat di kawasan ini semakin lama kan semakin ramai. Ya benar, semakin ramai. Semakin lama semakin ramai, sehingga fungsi komersial itu tepat. Nah, oleh karena itu kita membangun ada 2 unit ruko ya. Oh, 2 unit ruko. Yang satu ini, kemudian sebelahnya. Nah, ruko ini kalau di sini bisa macam-macam fungsinya. Ya, bisa untuk kos-kosan. Bisa untuk kos-kosan berarti ya? Oke, kos-kosan atau mungkin untuk kantor. Kantor ya. Kantor atau mungkin difungsikan untuk gudang. Gudang, ya, bisa masih jadi. Dimungkinkan, ya. Atau mungkin untuk apotek dan lain seterusnya. Bisnis-bisnis yang lain. Jadi ruko itu bisa serbaguna ya, bisa gudang, betul. Bisa kalau ada di lantai 32 itu, lantai 2 dan lantai 3 itu bisa dialihkan fungsikan sebagai kos-kosan. Dan betul. Juga apotek juga bisa ya? Iya, bisa, karena saya lihat di sini juga belum ada apotek sekitar sini. Oh ya benar. Nah, ini pengembangan ke depan kan ke arah sana itu bisa tembus nanti ke Singosari dan seterusnya. Di sana bahkan ada puluhan hektar perumahan-perumahan yang lain. Iya. Sehingga ini titik lokasi di sini ini menjadi berada di tengah. Ya, sangat strategis sekali ya. Sangat strategis. Ada ruko di seberang jalan utama ya Pak, benar? Ya, betul. Dan juga ini masih dalam komplek kawasan Kusuma Exopark Pak, betul ya. Nah, untuk ini Pak, kan ini kan lokasinya strategis. Kalau boleh tahu nih ya, untuk lokasi akses itu dari sini tuh mulai dari pendidikan, tempat pendidikan, universitas, pasar mungkin, dan juga fasilitas umum atau yang lainnya tuh berapa sih Pak jaraknya? Iya, betul. Jadi lokasi kita ini sangat strategis, Pak. Jadi tidak jauh dari sini, kita ke arah kiri itu exit tol Karanglo, exit tol Karanglo. Jadi deket ya, sangat deket exit tol Karanglo ya. Sekitar 10 menit. 10 menit ya. Iya. Dari sini sekitar 10 menit. Terus kalau ke arah kanan itu nanti ke Arjosari. Ya kan, terminal Arjosari. Ya, terminal Arjosari. Kalau ke kiri dari exit tol itu ketemu Bandara Abdurrahman Saleh. Benar ya. Nah, jadi itu kalau ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kanan maka sampailah dia ke Batu. Jadi sangat dekat sekali dengan wisata Batu Pak ya. Betul. Nah, itu dari akses transportasi. Nah, sekarang dari akses pusat kesehatan. Ya, juga dekat, hanya nggak sampai 1 kilo dari sini arah ke kanan itu ada rumah sakit. Ya. Kemudian kalau akses pendidikan juga demikian, nggak sampai 1 kilo dari sini ada ITN. Ya, Universitas ITN ya. Ya, ITN 2. Nah, kalau mau lurus lagi ke arah Brawijaya nanti lewat Soekarno-Hatta. Itu sekitar 15-20 menit dari sini. Ya. Itu sudah sampai ke UB. Itu kalau di UB itu kawasan kampus yang ada di Kota Malang. Betul ya, ada UB, ada UIN dan seterusnya. Ya, jadi cocok banget nih bagi ibu atau bapak yang ingin memiliki ruko atau ingin memiliki usaha di seberang jalan raya atau di seberang jalan utama. Itu cocok untuk di sini.
Karena apa? Karena di lokasi ini itu merupakan di dalam lokasi perumahan. Bener nggih? Betul. Dan juga untuk keamanannya itu sudah 24 jam. 24 jam karena di sini konsepnya kan one gate. One gate system. One gate system. Oke. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dalamnya ruko itu seperti apa, yuk saya ajak saya dan Pak Edi untuk mereview dalamnya ruko. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam rukonya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Edi, ini untuk luas dalam rukonya itu ukurannya berapa Pak Edi? Ya, jadi gini Mas Denny, luas tanah daripada ruko ini 5x11, ya, 5x11, terdiri dari 3 lantai. 3 lantai. Ya. Nah, kalau kita hitung luas total bangunan itu sekitar 130-an. 130 meter persegi. 130 meter persegi dengan masing-masing lantai, ya, berarti sekitar 5x11 ya? Ya, 5 kali 7 atau 8 lah. Oh, 5x7 ya, meter ya. Jadi kalau dihitung totalnya sekitar 130-an lah. Nah, jadi 3 tingkat. 3 tingkat. Oh ya. Nah, gini teman-teman. Kan ini kan langsung sekarang kita kan di lantai 2. Nah, kenapa kok gak di lantai 1 dulu? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh developernya ya, kenapa langsung naik ke lantai 2 dan tidak ke lantai 1. Ya, jadi gini Mas Denny, ruko ini kan sudah kita fungsikan, selama ini sudah kita fungsikan untuk kantor. Oh, untuk kantor ya? Ya, jadi untuk kantor. Ini adalah meja-meja kantor ya? Untuk rapat. Ya, benar. Ya, jadi kita rapat-rapat di sini. Nah, sementara di lantai 1, ya, kemarin itu kita gunakan untuk toko. Oh, toko. Ya, untuk toko. Jadi tingkat 1, lantai 1 masih penuh dengan material-material. Nah, jadi makanya kita langsung tampak di lantai 2. Nah, kebayang nggak teman-teman, punya ruko 3 lantai yang di lantai 1 bisa digunakan untuk tempat jualan kalian, di lantai 2 ini bisa tempat untuk kantor atau tempat sehingga mungkin bisa dibuat untuk kamar ya Pak? Bisa ya? Karena dari ruangannya ini cukup luas. Ya. Nah, bagi yang tanya-tanya ya teman-teman, di belakang itu ada pintu terbuka ya, dan juga ada jendela. Itu ada balkonnya juga, walaupun balkonnya mini, tapi di ruko ini tetap mengutamakan ruang keluarga. Jadi kan kalau ada keluarga di sini yang buat tempat singgah gitu, di dalam ya, di depan balkon ini juga bisa dibuat istirahat, betul Pak ya? Betul, buat santai. Ya. Mari kita untuk mereview balkon yang di depan ini. Ya, okay. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Edi. Ini ada balkon ini ukurannya berapa dan juga ada jendela, 2 jendela, dan di sebelah belakang Pak Edi itu juga ada jendela Pak Edi. Iya. Jadi ini balkon sekitar 1,5 kali 3 ya. Ya, jadi cukup ya untuk santai, ngopi-ngopi. Ya, memang tinggal kita kasih rel ya, pagar besi gitu. Nah, itu sudah bisa difungsikan. Nah, di sini ini sambil melihat pemandangan, ya dah. Jadi kelihatan di ujung sana itu sebetulnya Gunung Arjuna. Ini pas ya? Lagi kabut. Ya, ya benar ya. Jadi kalau jenuh tinggal keluar dari balkon, duduk-duduk saja menghadap ke Gunung Arjuna itu, pikiran udah fresh. Betul. Apalagi di lingkup Malang, hawanya itu kan dingin segar. Ya. Sekali dibuka pintunya itu udaranya udah kerasa. Jadi di Malang ini, di ruko ini nggak perlu tanpa AC, udara itu sudah sejuk sekali. Betul. Apalagi kalau biasanya di ruko itu kualitas cahaya itu kan biasanya kan gelap. Betul. Ada 3 jendela di kanan kiri pintu itu ada 2 jendela, dan juga di sebelah ini ada jendela. Ini tujuannya untuk apa? Untuk proses atau cahaya itu masuk. Jadi ketika siang hari bisa menghemat lampu. Betul nggak? Betul. Jadi ventilasi udara sekaligus pencahayaan. Benar-benar. Jadi sangat meminim adanya pengap ya. Kemudian kita selanjutnya akan mereview
ruko yang berada di lantai 3. Nah, sekarang teman-teman, kita berada di lantai 3 yang ada di ruko tersebut ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ini untuk luasnya ini sama ya Pak, dari lantai 1, lantai 2 ya? Ya, jadi sama. Untuk yang di lantai 3 ini memang masih los. Ya, los sehingga tinggal merubah fungsinya menjadi tempat tidur, kamar tidur. Gitu. Kita tinggal nambahin sesuai dengan ukurannya. Saya kira ini kalau untuk 2 kamar tidur ini lebih ya, longgar, luas maksud saya. Cukup untuk 2 kamar. Nah, bagi ibu dan bapak ya, sekali lagi untuk beli ruko ini bisa dialih fungsikan banyak. Di lantai 1 dibuat jualan, di lantai 2 bisa juga dibuat kantor atau tempat tinggal ibu dan bapak sekalian. Dan juga di lantai 3 ini bisa dibuat untuk kos atau betul, bisa apa ya, selain istilah kos di sini rukos. Ya, rukos ya, penginapan juga ya. Ya. Walaupun mungkin 3 tempat tidur mungkin cukup muat di sini. Cukup, ya. Apalagi ditambah lebih di lantai 3 ini terdapat ada balkon sama seperti di lantai 2. Nah, kalau di lantai 3 ini sangat terlihat jelas pemandangannya mulai dari Gunung Arjuna hingga sekeliling Malang dan bisa dilihat Kota Batu yang sebelah kiri saya ini. Ya, jadi dari sisi pemandangan, dari sisi view-nya bagus. Nah, ini Pak Edi, ada yang kurang. Untuk kamar mandi di sini tuh ada berapa sih Pak di ruko ini? Dan kemudian untuk tinggi antara lantai dan plafon itu berapa ya? Iya, jadi ini rata-rata kalau kita lihat sekitar 3,5 tinggi dari lantai sampai ke plafon. 3,5 ya, tinggi sekali. Tinggi, memang ini tinggi. Nah, jadi kalau untuk kamar mandi sementara ini kan beroda 1. Ya, tapi kalau ini nanti difungsikan untuk tempat tinggal atau untuk kos-kosan dan seterusnya, kamar mandi nanti bisa kita sesuaikan. Nah, nanti pembeli atau user ya tinggal nanti orientasinya mau difungsikan untuk apa. Berarti udah jadi ini bisa di custom lagi Pak ya? Betul, kita siap untuk mengcustom sesuai dengan permintaan user. Oke, berarti wah, tunggu apa lagi nih ibu-ibu dan bapak-bapak, beli ruko 3 lantai yang bisa multifungsi dari lantai 1 sampai lantai 3, juga bisa di custom, dikasih sekat untuk kamar atau juga bisa mungkin bisa tambah kamar mandi. Betul, juga bisa dari pihak developernya Bapak Edi. Ya. Nah, mungkin dari luas ini Pak ya, ini sangat cocok sekali ya Pak ya buat tempat buat kos-kosan anak-anak kuliah, karena boleh. Di dekat sini itu dekat sekali dengan kampus-kampus dan juga sekolahan. Sekolah-sekolahan. Dan oh ya Pak, untuk balkon ini sama nggak Pak sama yang balkon di lantai 2 ini Pak? Sama, ukurannya sama, persis sama. Jadi lantai 2, lantai 3 itu sama. Nah, barusan saya dan developer dari perumahan ini menjelaskan atau mereview di dalam rukonya. Nah, mungkin bagi teman-teman mau tanya nih, berapa sih Pak harga di ruko ini dan juga untuk legalitasnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Edi. Ya, baik Mas Denny. Jadi ruko dengan ukuran ini ya kita buka harga di angka 850 juta ya. Sudah dapat 3 lantai. Betul. Ruko multifungsi lagi ya, jadi nggak sampailah 1 M ya kan. Nah, jadi monggo bisa difungsikan untuk apa saja sehingga bisa datangkan passive income. Nah, kemudian mengenai legalitas gitu. Jadi sertifikat untuk ruko ini itu sertifikat hak milik SHM. Hak milik SHM. Nah, SHM sudah pecah, sudah atas nama saya sendiri. Nah, plus juga IMB-nya. Berarti jadi, beli ruko di sini DP langsung bisa balik nama ke orang tersebut. Langsung bisa balik nama. Nah, kemudian karena kami The Royal Group ya
korporasi kami sudah berniat untuk melakukan hijrah, transform dari pola manajemen konvensional kepada pola manajemen syariah, maka untuk memutus atau untuk mengakhiri keterkaitan dengan pihak bank, maka yang harus kita lakukan itu adalah DP itu bisa untuk mengambil sertifikat. Nah, selanjutnya kemudian angsuran dibayarkan kepada developer langsung. Jadi tanpa melalui perantara bank, langsung kepada pihak developernya sendiri. Ya, jadi tanpa melalui pihak perbankan. Nah, itu teman-teman review ruko minimalis yang ada di perumahan ini, dan juga langsung dari pengertian penjelasan dari developernya, jika di kawasan ini itu dari konvensional dialihkan ke arah syariah. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak, pastikan memilih properti itu yang syariah. Syariahnya seperti apa? Yang bebas dari riba, tanpa bunga, dan tanpa bank. Karena apa? Dosa riba itu, dosa yang paling ringan, itu seperti menzinai orang tua kita sendiri. Nah, pastikan juga memilih properti itu yang developernya amanah. Amanah seperti apa? Amanah seperti Bapak Edi, yang sungguh-sungguh dari properti konvensional dialihkan langsung ke properti syariah. Dan juga bangunannya sudah terbangun. Begitu Pak Edi. Betul. Sekian review dari ruko minimalis yang ada di Kusuma Exo Park. Oke, Bani. Sekian dari kami review ruko minimalis di Kusuma Exo Park, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.